Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muna Pertiwi dari kelas PIB semester 4. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah materi PAIS LTP yang diampu oleh Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelum itu, saya akan sedikit menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 571 Masehi yang bertepatan atau yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi penyerangan pasukan bergajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, dan pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Wahyu pertamanya itu yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu belum ada perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Setelah menunggu beberapa waktu, turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 di mana ayat tersebut memerintahkan dimulainya untuk berdakwah. Nah, dimulainya dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini bertujuan yang pertama yaitu mengajarkan tauhid, di mana masyarakat Arab pada saat itu menyembah berhala, roh nenek moyang, perbintangan, patung dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu menegaskan atau mengajarkan bahwa adanya hari pembalasan, di mana masyarakat Arab tidak percaya adanya hari pembalasan karena manusia yang telah mati, yang telah menjadi tulang belulang, tidak akan mungkin hidup kembali seperti biasanya. Yang selanjutnya yaitu menyempurnakan akhlak, di mana perilaku masyarakat Arab pada saat itu sangatlah buruk, selalu berjudi dan lain sebagainya, sehingga pada zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan atau mengangkat hak asasi manusia, di mana pada saat itu wanita atau bayi wanita harus dibunuh, wanita direndahkan, dan selalu ada perbudakan. Yang selanjutnya yaitu strategi yang digunakan Nabi dalam dakwah ini meliputi 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap secara sembunyi-sembunyi. Tahap ini dilakukan selama 3 tahun setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Ini dilakukan kepada kerabat, sahabat, orang-orang terdekat. Orang-orang yang masuk Islam pada saat tahap sembunyi-sembunyi ini ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan lain sebagainya. Orang-orang yang pertama kali masuk ke Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awalun. Yang kedua yaitu tahap secara terang-terangan, di mana Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan adanya dakwah secara terang-terangan ini, orang-orang yang masuk Islam pun semakin bertambah. Dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW pun menjadi semakin berat karena selain adanya orang-orang yang menerima agama Islam, ada juga yang menolak agama Islam. Seperti terdapat Abu Lahab. Nah, tantangan-tantangan berat dari kafir Quraisy itu seperti yang pertama, Nabi Muhammad SAW akan dibunuh.
Dengan cara kafir Quraisy membujuk Abu Thalib dengan memberikan dua pilihan. Yang pertama yaitu dengan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan memberikan Nabi Muhammad SAW jika tidak menghentikan dakwah untuk dibunuh. Namun itu semua gagal. Mereka memberikan bujukan dengan menawarkan harta tahta wanita, namun itu semua ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengintimidasi, menyiksa Nabi dan orang-orang yang masuk Islam, terutama budak-budak yang masuk Islam itu disiksa oleh tuannya. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi ini ada dua gelombang. Yang pertama gelombang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang kedua oleh Ja'far. Yang selanjutnya yaitu dengan memboikot kaum Bani Hashim dengan tidak boleh mengunjungi Ka'bah, tidak boleh melakukan jual beli dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan dari kaum kafir Quraisy. Setelah dihilangkannya atau diberhentikannya pembaikotan pada tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan dikarenakan yang pertama pamannya Abu Thalib meninggal dunia dan istrinya juga setelah itu meninggal dunia, dan Nabi Muhammad pun meneruskan dakwahnya tanpa kedua pendukungnya tersebut, yaitu keluar kota Madinah, yaitu ke Taif. Namun Nabi Muhammad SAW mengalami penolakan, bahkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan cacian, makian, dan lain sebagainya. Nah, tahun ini disebut dengan tahun kesedihan dikarenakan tiga hal tersebut. Di tahun kesedihan ini juga Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa ini untuk menghibur, salah satunya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dari kesedihannya tersebut. Nah, setelah diumumkannya peristiwa Isra Mi'raj ini sangatlah mengejutkan masyarakat bangsa Arab dan banyak yang tidak percaya. Ada salah seorang yang percaya pada peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan, yang yakin pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pada tahun ke-12 kenabian terdapat perjanjian Aqobah yang meliputi 2 gelombang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.